Nah, ini. Kamu melihat ini. Nah, dan apa ini ya? Kita berkurang tinggal 4 jam dan ya tuh fokus saja yang perbaiki yang memang besar-besar. Besar dan nah ini nih, antum fokus ke dua ini nih. Yang lagi yang fokus ke ya gitu ya. Yang mengurangi itu mengurangi. Kalau misalnya antum masih mau mengurangi lagi, antum bisa fokus ke yang 2%. Yang hampir tetap juga ya, karena emang selalu ada frasa-frasa yang memang kita mirip gitu. Saya kalau saya standarnya bukan perkiraan di sini. Ya, ya maksimal yang paling tinggi di sini itu cuma satu aja, 3%. Satu aja. Jadi ini kita nih dua ini. Eh, kalau untuk antum udahlah, yang penting maksimal di sini 3%, satu aja. Atau 3%-nya nggak ada, ini 2% semua masih nggak apa-apa. Ya. Begitu. Saya nggak memperhatikan di sini, itu nggak terlalu apa ya, terlalu urgent buat saya. Buat ini itu adalah yang tadi itu. Yang tertentu yang di sininya, ini rapikan aja. Karena emang antum kan masih S1. Kalau mau lebih bagus ya harus ngurusin yang 2% ini. Urusin. Hah? Nggak mesti, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena selalu ada frasa-frasa yang meskipun kita nggak ngambil dari situ, oke, sama dengan yang lain. Jadi kadang-kadang kita selalu terjadi kayak gitu. Belum lagi nanti footworknya kadang terdetek. Dia kan belum footwork. Kalau ada footwork yang kita juga footworknya, kan gitu kan. Tahu kata-kata yang umum ada. Nah, dakwah ini, dakwah apa? Selalu ada. Dan ini perlu perbaiki nih. Contohnya nomor 5 nih, ya, udah banyak nih. Kegiatan banyak untuk perbaiki aja, itu sudah bisa mengurangi presentasi. Jumlah katanya begitu. 21 enam. Baca ini yang tadi ya. Area. Itu kayak pernah yang lain nggak? Ini sekedar tayang nih punya anda nih. Baca selesaikan sepatnya. Mana-mana. Nah, ini udah sih. Kita nambah lagi. Seandainya nanti duduk-duduk langsung aktif, progresnya dilengkapi, dan sampai sampai eh, 3.000 kata total, gitu kan? Jadi dia akan 15, sampai amin, sampai amin. Jadi tinggal tinggal reaksi aja. Ini masih ada sisa untuk sampai amin. Mungkin ya nggak hapus kalau nanti amin nggak hapus.
Iya, ini saya coba pilih dulu. Kan komunikasi massa dan ini tentang pemetaan audiens gimana? Perbaikan dulu. Sambil aja, disambil aja. Jadi pemetaan audiens dan apa? Itu hasil pikiran antum nggak apa-apa. Antum lihat ke buku tafsirnya. Kalau yang di Ligma itu siapa aja yang cocok? Karena dia mengerti gini, gini lah. Terus di Ligmanya gimana? Wah, antum bikin alternatif dari tafsir tadi. Baca, antum perlu baca tafsir itu. Baca di Ligma itu kayak gimana? Ini karya ketiga. Contoh boleh. Kalau emang ada di media boleh media. Tapi paling enak gitu ya. Paling enak itu antum cari di buku-buku. Jadi contohnya kayak gini nih, antum buka sini di Google. Tapi nanti antum cari di Google Buku. Ini muncul nih. Dia akan munculkan buku-buku yang emang isinya ngomong dakwah gitu. Dakwah biliknya kayak apa nih? Iya, dakwah biliknya. Dakwah biliknya gimana nih? Dakwah ini dakwah biliknya gimana? Ada. Ini iya, gimana dakwah biliknya ini? Terus siapa yang kita dakwah di biliknya? Kita nonton buku lama-lama atau tafsirnya. Ultima miliknya wal mau itu. Ini ada ahamiyah. Kata ini alam rohani fil. Nah, kita nih gua kita ini kita hasil itu apa? Yang benar lah keadaan ya tadi fil amro ini apa itu hikmah mau itu hikmah dan murad dengan nasanya lah itu ini tidak harus tahu kalau mungkin itu nih ayat ya ini ayat hasil itu nanti tinggal diukurin nah ini untuk meta audiens gitu ya di ayat al-kosong ini perhatian yang khusus tentang apa dengan mukotobin uslub atau iya uslub atau iya ikhtiar ini kan dari narasi yang bagus kan gitu kan dia sifu al-marad wa yahtamu bi ilajil karir seolah seperti orang yang memiliki sakit ini mungkin karena ini apa saya lah apa namanya ayat baru dua ayat kami ayat tadi itulah ilmu foto bila salah budaan wajib tidak alhamdulillah mawaid bukan hanya diisi dengan ceramah-ceramah yang memuaskan ya karena dia lawak kemudian ini jadi senang dengarnya mananya itu aja tapi ada pelajaran-pelajaran jelaskan gini ada itu nanti kenapa lagi itu jelaskan lu pernah mondok kan ya coba baca itu kemudian apa itu apa enggak apa maunya saya ingin yang penyelidikan ini lupa kitabnya gitu saya ini halaman yang berapa nih halaman 401 antum lihat nih kitab apa itu merah di depan ini ya apa gitu ini Ustaz Abdul Alam memberi manhajul fi tafsir Al-Quran yang nah yang kitabnya ini
Oh ini seperti ini. Oh magister film Politika Benar. Tidak tolip ini apa namanya tesis master tesis yang terus oleh siapa? Alifuddin Suroliddin Alifuddin Al-Qurashi. Ini sini tahunnya berapa? Ini udah tahu nih. Ini buat ini kita tahu. Religius banget. Kamu bisa lihat di tempat yang tadi saya browsing kan itu. Tamunya apa enggak? Ini sudah nggak ada tahunnya ya tulis tanpa tahun. Dia yang ini referensi ini. Dia tulis ini tentang apa namanya? Mau di sana, wah hikmah. Manhaj Swahili dakwah. Pilih mau di sana. Jadi penjelasannya di halaman selanjutnya. Dakwah walilah sabili. Topik-topiknya. Belum buka ini. Itu orang nggak akan saya bisa referensi. Ini kita mau bahas itu nggak sekali. Ini dia, ini pilihannya gimana? Oh dia nggak boleh keras-keras kalau ngomong. Apa di sini? Ada semuanya. Itu ada tekniknya melihat lagi terus tekniknya gimana apa yang boleh apa yang nggak boleh apa hubungannya dengan ayat lain itu komunikasi dakwah itu mungkin dapat itu komunikasi dakwah itu tuh satu story keamanan guys nah ini dari nah itu nongkrong di sini lihat-lihat ya begitu aja sih tapi gini ya paling paling enak itu foto kenapa biar jelas soalnya lu pakai aplikasi ya kayak Zotero misalnya gitu kan langsung bisa melebih itu referensinya depan daftar pustaka yang penting daftar pustaka juga penting jangan lupa register daftar pustaka apa itu semua daftar pustakanya ini temanya emang tema sederhana aja apa narasi narasi komunikasi dalam ini bagaimana itu kayaknya apa itu kan secara komunikasi yang jadi itu ada benar benar lagi menambahkan ya ini ya komunikasi itu ya ini tinggal tiga pertemuan lagi terakhir kumpulkan adalah 8 Februari bulan depan maka bercepat selesainya ya koreksi selesai dan kita kerjakan yang lain puasnya kan kalau nggak salah akhir Februari ya. Iya. Saya kasih waktu yang agak panjang ya random saya ngerjakan punya saya sudah selesai nggak ada yang lain nggak ngerjakan yang lain nggak mengurus nilai yang lain nah, karena kemarin mungkin udah sibuk sekarang waktunya untuk ngurus diri sendiri
Iya. Saya minta pengumpulan lebih awal biar aja gitu tuh. Biar apa namanya? Biar enak. Ya, betul betul. Nah, kita coba koreksi punya dasar nih. Berarti masih tinggal tiga nih. Ini itu yang kita nonton. Komunikasi verbal dan non verbal. Ini referensinya mana ya? Jadi ya. Atau misalnya fokus komunikasi verbalnya dalam tiga hal. Bisa, oke. Tuh, nah, ini ada referensinya. Yang tuh lihat tuh di apa namanya buku-buku yang ada ini. Bahkan nanti juga nah ini yang tuh perlu nyari referensi. Ini bukunya bukan poros kalau mau tentang teori modern perlu cari referensi. Itu cari aja misalnya komunikasi verbal. Kalau memang yang bagian-bagian itu jadi ya ada nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang kurang sih itu harus lebih banyak. Itu. Belajar nih. Pada kita sahabat Nabi ternyata komunikasi verbalnya ambil dari kita sahabat Nabi. Memang kisah-kisah itu kata-katanya dan quote-quote-nya diambil diceritakan. Itu yang ya, kasih misalnya apa nih kita tulisnya contohnya apa jadi aku menghubungkan komunikasi lisan dengan bahasa ada komunikasi lisan eh, antar sahabat gitu kan. Apa yang dilarang dalam komunikasi lisannya gitu kan misalnya komunikasi lisan dengan nabi apa yang dilarang terus ini kan ada tuh ayatnya eh, itu cari takutnya ya. La taj'alu du'a ar-rasul
Apa artinya? Nah, taj'alul doa ar-rasul tadu'ai ba'dikum ba'do. Apa artinya coba? Ayo coba. Ini apa artinya coba? Biar kamu tahu. Ini penting ini komunikasi lisan. Etika komunikasi lisan itu ternyata ada ininya, ada hierarkinya, ada strukturnya. Coba apa? Maka di anu doa Rasul kalian aku bisa doa ibak itu ibak don. Apa artinya? Doa di sini artinya adalah panggil. Jangan manggil Rasul kayak manggil yang lain. Artinya gitu. Ini sama dengan ente, itu nggak boleh tiba-tiba manggil mau bupati siapa dengan topnya atau apa. Jadi ada etika. Itu kan di situ. Di ayatnya nih, ini ada apa namanya panggilan penghormatan. Nah, ini kita perlu merenungkan tentang perlunya memanggil dengan rasa hormat. Nanti masukkan lagi layar sor komen. Nah, kita indikan yang di sini. Caranya kita menuliskannya kayak gitu. Melakukan bola tanah berhasil gula arkot. Ya sih, ngapain ngapain sampai nama aslinya lupa. Kacau. Karena kita di pondok itu agak ngawur. Dulu itu untuk dituliskan dalam komunikasi lisan itu bisa apa? Kan komunikasi lisan. Kalau komunikasi tertulis itu kayak apa bahasa-bahasa resminya? Ini adalah ya, jadi komunikasi tertulis itu juga ada juga yang komunikasi lisan itu ya. Sebenarnya komunikasi tertulis itu kita hubungkan dengan di mana surat-surat Nabi, tidak orang lain, tidak para rasul. Gitu. Maka ini kan kita lihat nih, bagaimana cara Nabi mengajak. Artinya, ini bisa nyocokin kan gitu. Apakah Nabi itu ketika mendakwahkan dan tulis itu dengan bahasa yang bagaimana? Nanti yang tertarik nih. Bisa satu Nabi gitu. Atau kita pun Nabi. Kita, kita, kita pun Nabi. Kita pun Nabi itu akan risalahnya Nabi. Nabi. Bagaimana? Baca sini. Baca tulis itu harus bagaimana? Ya, makanya siapnya kayak gitu kan. Ya, tak jadi memang itu seperti standar. Kalau ada sudah satu aktor, ada nggak beliau ada tekniknya, ada ininya, gitu kan? Yang ini itu tidak pernah sih. Kalau dalam makalah ilmiah nggak usah. Masa ini nabi, nah ada apa nabi apa ini? Nah, ini di tulisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah wa rasuluhu ila hirafil azim arum. Salamun ala manitta ba'al huda. Assalamualaikum kepada orang muslim gimana? Selamatan bagi yang mengikuti petunjuk ini. Arif. Nah, ini ada ungkapan di ayat Islam. Aslim taslam. Kalau aturan kamar. Anda Islam, maka Anda wajib Intawalaita alaika alaika ismul al-aisyin al-aisyin ini bangsa itu Antius
Bila akhir kita ta'ala ila kalimat kita. Itu kalimat jadi ada perasaan kita, ya kita bertindak. Rasa bacanya gitu. Untuk dalam firman kepenasian ya harus. Itu Pak. Gimana? Dalilnya apa? Ini kita pun Nabi kita ngajak ini. Ngajak itu Malikul Habasyah. Apa nih? Kita baca yang ini. Mulai Muhammad ila ngajak si Malik asli asli antar ini kalau saya lalu ada dalam bahasa Inggris. Nanti tulis nanti muncul kan apa namanya surat-surat Rasul itu benar. Saya ini baca Tarikul Adab. Tarikul Adab itu kemi itu kan ada pelajaran tarikh adab kan? Itu ada kalau adab itu kan ada dua. Ada yang apa namanya kalamiah, ada juga yang kitabiah. Kalau al-laun al-kitabi kan ada gitu kan. Laun al-nasri, al-laun al-qawli, al-laun al-kitabi, dan al-laun al-kitabi. Ya, genre yang dia itu bahasa orasi. Coba yang bahasa tulis. Apa yang contohnya bahasa tulis? Ada al-alaqah, ada apa namanya itu? Salah, dengan apa itu? Banyak sekali. Itu perlu informasi satu. Ternyata budaya surat menyurat itu sudah ada sejak lama. Tapi bahasa tulisnya bagus. Bahasa tulisnya menarik bahasa tulisnya. Sangat sangat kita berformasi dengan detail. Bahasa tulisnya mencerminkan kedalaman dan bagaimana cara menyampaikan pesan sebagai zaman sekarang kadang-kadang waduh, gitu ya goblok kacau itu bahasa tulisnya itu kadang-kadang agak ancur-ancuran agak kontemporer tapi itu hancur sanksinya nggak dapat etikanya hancur sebenarnya ini tuh bisa fokus ke dalam di komunikasi verbal dan non verbal itu apa aja pada masa Rasul setelah ini kan itu situ dokumen-dokumen pada masa Rasul apa aja dokumennya janjian Misakul Madinah itu apa apa namanya piagam Madinah itu nggak apa-apa kalau kalau budaya lisannya itu udah di dakwah dakwah sembunyi-sembunyi terang-terangan ya jadi khutbah khutbatul Rasul indah dakwah al jahriyah tidak Rasul ketika dakwah secara ya, itu sirriyah dakwah ya ini tapi kalau al jahriyah nah apa kapan khutbahnya Rasul secara terang-terangan itu dan di mana. Ya harus tahu. Karena ini ngomong ini, ya kan? Itu ada di atas bukit, kan? Khutbatul Rasul. Oh, ini ada wah, harus begini. Ini ya. Ini.
salah satu spill khutbahnya nih, majarobna alaika kadiban. Dari khutbahnya Rasul. Di sini nih. Nah, ini ada di sini nih. Ya, cek ya, ini ya di sini ya. Itu harus disebutkan. Kenapa lah? Kita ngambil dakwah. Ngambil dakwah. Itu harus dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan itu harus masuk. Itu. Atau nanti boleh juga masukkan di Haji Wada, Khutbatul Wada. Ini masukkan nggak apa. Kenapa? Karena itu memang bagian dari komunikasi lisan dan verbal dan non-verbalnya Rasul. Caranya gimana lah? Itu tadi komunikasi verbal atau yang tertulis misalnya atau bahasa yang resmi itu apa isinya? Khutbahnya ada Fahamidallah wa asna alaihi. Apa artinya? Khususnya itu kan gitu. Karena itu emang komunikasinya di situ yang lebih fokus loh ya, yang menunjukkan bahwasanya dia itu ada apa namanya? Ada percakapan ya. Percakapan-percakapan yang minor juga boleh lah. Misalnya yang minor itu percakapannya Rasul sama Khadijah setelah mendapat wahyu itu gimana? Itu juga boleh. Ya, tapi cari yang mayor-mayor dulu. Ya, yang mayor itu yang besar. Itu Batul Wada boleh. Apa isinya Batul Wada? Nggak tahu ini. Ya apa coba? Itu tadi ya bersama. Gitu kan. Jadi isinya adalah apa namanya itu? Batul Wada. Bentar ini. Ubah perpisahan. Gabut Batul Wada ini juga di highlight. Katanya. Itu namanya komunikasi verbal dan non verbal. Kalau yang non verbal, kalau yang verbal itu berarti ya resmi-resmi. Yang non verbal kayak apa? Nah, itu mestinya eh, apa namanya? Itu bahas nggak terlalu banyak, kan itu belum bahas percakapan dan lain sebagainya. Itu nanti masuk ke guyon-guyon. Nah, itu nanti dibahas oleh teman kita komunikasi humanistiknya. Ini. Ayuhanas, isma'u qawli fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hada fi hadzal mauqif abadan. Ayuhanas, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Apa artinya ini? Dima'akum wa amwalakum haram. Haram ini apa artinya? Suci. Haram di sini maksudnya adalah tidak boleh sembarangan dibuat mainan. Nah, itu tidak boleh di apa namanya? Tidak boleh haknya harus dipertahankan. Itu maksudnya dima'akum haram itu maksudnya adalah nyawa. Jadi tidak boleh melukai, menyakiti orang lain. Di hukum haram. Gitu. Bukan di hukum haram ya haram lah. Enggak maksudnya itu haramnya di sini adalah suci. Jadi tidak boleh untuk saling dilanggar hak-haknya. Jadi harus saling toleransi kan gitu. Wa amwalukum alaikum haram. Jadi nggak boleh saling ngambil punya orang. Mentang-mentang sama muslim kita ambil aja nggak apa-apa. Enggak. Kau hormati yaumikum hadza. Ya kau hormati yaumikum hadza.
bagaimana kemuliaan hari ini. Innakum satalaqawna rabbakum fasayus'aluna an a'malikum qad balagat man kana indahu amanah falyu'tiha ila man tamanahu alai. Jadi kalau ada punya amanah, mana punya titipan balikin lagi. Wa in kana rubba mawdu' wa in kulla rubban mawdu'. Walakin apa namanya? Lakin lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Cuma gitu. Kalau meminjamkan uang atau apa, ya harus balik. Nah, diikhlaskan aja. Dan lain sebagainya. Ini banyak sekali poin-poinnya. Kalian tuh perlu terjemahkan nanti. Gitu ya. Terjemahkan itu sebagai bukti komunikasi verbal dan non-verbal. Kayak gitu. 22, 17. 17. Ini kita sampai 3.000 kata ya. Terakhir mengumpulkan adalah 8 Februari. Nah, ini saya tekankan lagi dan nanti akan saya sampaikan di grup. Terakhir pengumpulan ini 3.000 kata adalah 8 Februari. Masih 1 bulan lagi. Ya, makanya kalau saran saya cepetan diselesaikan. Biar nanti tinggal koreksi-koreksi dan komentar-komentar. Oke, ini ada Zafir. Sydney dilanjutkan lagi ya, Sydney ya. Hmm. Humanistik, oke. Larangan berkata kotor, bagus. Ya, sombong, oke. Betul, sabaran komunikasi, betul. Menguasai amarah, ta'awud, ya. Ya, itu tadi. Meminimalisir misunderstanding, gitu ya. Tapi meskipun Rasul itu selalu ngomong baik terus dan lain sebagainya. Apa kelemahannya? Oh iya, Rasul ngomongnya baik dan lain sebagainya. Kelemahannya apa kira-kira? Hmm? Tidak ada. Kelemahannya, Rasul itu jadi malu untuk ngomong yang sejujurnya pada orang. Kenapa? Khawatirnya menyakiti orang lain. Karena omongnya baik, dia nggak bisa. Kayak kita minta-minta orang gila atau apa. Kita nggak bisa seenaknya dewe kan. Kayak Pak Rektor. Kan Pak Rektor nggak bisa minta-minta maling atau apa. Ya kalau misalnya minta-minta maling atau apa, nanti jadi kelihatan jelek kan. Itu kelemahannya di situ. Makanya para sahabat itu biasanya yang apa ya istilahnya, yang galak-galak. Misalnya ada apa namanya, ada orang Badui atau apa, tiba-tiba apa sama Umar ya sungguh gitu. Kenapa ya? Rasul nggak mungkin kan gitu kan. Rasul nggak mungkin mau berbuat kayak gitu ya. Makanya itu ada dalam Al-Quran dalam ayat ini nih. Idza ta'imtum fantasiru. Nah, ini enggak tahu ayatnya enggak antum. Ini ada ayatnya nih. Karena Nabi itu yastahi. Gak enak ngusir orang dari rumah, gak enak. Dan Nabi masa ngusir orang dari rumah? Tapi kita juga harus tahu diri dong. La tadkhulu buyutan nabi illa ayu danalakum ila ta'amin ghairu nadirina ina. Walakin idza itu fadkhulu wa idza ta'imtu fantasiru wala musta'nisina li hadis. Jadi kalau ente diundang ke rumahnya Pak Rektor atau ke rumahnya mana, udah cepet datang. Pas selesai makan, misalnya sudah makan, cepet pulang. Kenapa? Karena nggak enak ngusir antum. Iya kan? Saking jadi nabi, mau ngusir siapa jadi nggak enak. Coba kalau anak usir aja. Udah malam, lu pulang sana. Itu kan Nabi nggak mungkin kayak gitu. Kiranya nggak enak. Dikira sahabat ada yang baper dan lain sebagainya. Itu tadi. Tapi Nabi juga susah kalau orangnya nggak pergi jadi nggak enak, mungkin mau istirahat kan gitu kan. Nabi juga capek juga. Makanya itu kayak gitu itu. Jadi kita
Oh iya, ada juga ya kelemahannya orang baik ya. Dia nggak bisa ngertain orang, nggak bisa ngertain orang itu apa kan gitu. Kalau ente kan enak aja, ente pisui ya siapa kan masih enak kan, masih 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 kan gitu. Tapi kalau anak ada orang gila atau apa, anak nggak bisa misuin start di sini kan gitu. Tapi ente kan bisa kan gitu. Jadi ada kelemahannya ternyata pada titik tertentu itu kita jadi lemah. Jadi ada kelemahannya. Di uswatun hasanah emang nggak ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Ya itu tadi. Kalau ngurusin kejahatan yang harus dilawan dengan sesuatu yang keras, kita nggak bisa, ya kan? Coba, makanya ada orang berkelahi di pondok atau apa pulangin aja. Kenapa? Itu bikin orang jadi bereaksi, kan gitu kan? Ya ada bertengkar atau apa, pulangin aja. Kenapa? Karena kalau nggak dipulangin, masalahnya diperpanjang, bikin susah, nggak bisa dihadapin. Ya. Saya gini, nanti misalnya nanti ini jadi pengurus asrama nggak? Belum nih. Belum. Misalnya gini nih, nanti pengurus asrama, kan di asrama dilarang merokok. Ini kalau lihat orang rokok di asrama, ini bakal negur atau ente kabur aja? Disuruh. Jadi malah kita yang malu kan kadang-kadang kan. Susah juga. Gitu. Itu tanya perasaannya mudabir. Kayak, saya, antum kan musyrif asrama ya, apa? Ngurus asrama kan. Kalau ada orang rokok, antum gimana? Susah juga kan? Susah. Satu sisi dia pengen negur, tapi nggak enak. Khawatirnya temennya tersinggung. Kan gitu kan? Ya itu nanti. Ternyata jadi uswatun hasanah, jadi baik gitu, nggak enak negur. Kalau anak sikat. Gitu. Ya. Jadi enak jadi orang belak-belakan ada enaknya. Tapi nggak enak. Saya nggak bisa dipajang di pengajian. Yang bisa ya Taba atau siapa yang ngomongnya santun, perspektifnya. Saya nggak bisa, tapi saya ngurusin anak nakal bisa. Jadi ente harus melihat itu. Ada kelemahannya. Selama masih manusia, masih ada kelemahannya. Mau makan aja di uswatun hasanah sekali, ada kelemahannya. Itu dia nggak bisa ngadepin sesuatu yang harus dihadapi dengan frontal. Emang nggak? Lah ente pilih yang mana? Dua-duanya benar. Ayo, ente jadi pembela kebenaran yang kerjanya ngebukin orang-orang yang kayak gitu itu yang nggak tahu diri, atau ente jadi penganjur kebenaran yang santai, kalem, yang cool, yang ada ini yang sudahlah kalau masih kita terus pakai karena ini ya gimana coba? Iya kan? Ini kita nanti ada waktunya kita harus milih. Gitu. Itulah namanya komunikasi humanistiknya Rasul. Rasul tetap tetap mengurus orang-orang yang baik. Makanya ada nabi, ada cerita tentang dua nabi itu, ya, Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Dua nabi ini beda. Bedanya apa? Kalau Nabi Isa itu cari mana orang yang paling jelek nih, saya mau dakwahin. Nabi Nabi yang satunya enggak, nah ya orang yang baik ini, saya mau kesana aja. Enggak, kenapa ya kan? Bisa, kan gitu. Ada keterbatasan di situ. Ya. Dakwah itu juga gitu, ada keterbatasannya. Makanya kadang-kadang kayak presiden, bisa nggak presiden misuh? Susah kan? Gitu. Kayaknya dia perlu punya ajudan yang itu kalau enggak ya susah dia nggak bisa bertindak. Kalau yang bertindak dihujat orang kan malah hancur itu. Kayaknya itu perlu. Kenapa ada protokoler kan gitu kan? Ada apa? Ya itu. Gitu. Ini harus harus ngerti fungsi-fungsinya. Itu nanti bagian nanti ilmu komunikasi ini. Jadi kelemahannya orang baik ada nggak kira-kira? Itu nanti itu. Dia nggak bisa menghujat sesuatu yang emang harus dihujat. Ya, itu kelemahannya orang yang selalu ngomong baik, tuh nggak bisa menghujat sesuatu yang harus dihujat. Kalau anak tak hujat sekalian enak kan. Saya kan nggak ada beban untuk jadi teladan dalam bidang apa. Itu makanya kita seperti ini antum tulis nih. Kalau perlu ditulis kira-kira ada kelemahannya nggak? Ya, di satu sisi ya orang dengan apa namanya
dengan karakter yang baik, kalem dan sebagainya itu juga tetap punya kelemahan. Kelemahannya apa? Ya dia butuh orang untuk mengimbangi ketika ada orang lain yang memang memancing, memang mengancam. Jadi kita perlu ada yang itu. Jadi kayak gitu. Ini biar biar wawasannya biar nambah nih. Wawasannya jadi nambah nih. Enak nih kalau orang nambah. Nah, udah ini tinggal ikutin dikit lagi, selesaikan sampai 3.000 selesai. Ya, makanya diperbaikin ya, direvisi lagi. Terus jangan lupa kirim ke plagiasi. Ini punya antum udah bagus nih 33%. Ini tinggal ngeformat mungkin ini punya. Ini formatnya, fontnya, dan lain sebagainya. Hah? Kenapa? Terserah, ngirim sekarang nanti saya ini kan kayak upload. Kan saya upload langsung hasilnya. Cepat dikirim, upload lagi. Nanti bisa perbaikin. Yang itu kan. Kirim, upload lagi, nanti perbaiki bisa nambah. Biar biar berhasil. Wah, terakhir punya novel nih. Yang lain juga gitu ya, kirim ya ini ya. Komunikasi politik. Oke. Jadi Islam komunikasi politik. Ini jangan lupa referensinya ya ini ya. Misalnya kalau contohnya itu dalam sejarah, kita antum perlu dalam kitab apa? Dalam buku sirah misalnya, itu antum perlu kutip referensinya. Komunikasi politiknya khususnya ini ya, yang paling penting ini Piagam Madinah nih, punya antum ya, di mana Rasul itu berhasil menyatukan gitu, mengkomunikasikan antar umat beragama. Ini keberhasilan Rasul yang sampai hari ini itu belum ada tandingannya. Cuma zaman Rasul aja. Kenapa? Karena negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan sebelum piagam Madinah itu biasanya agamanya masih aja. Persia apa agamanya? Surah. Semua lain. Ini apa agamanya? Ini Mbak Patung doang. Nggak ada yang lain. Nah, ketika ada piagam Madinah itu di Madinah itu yang sudah ada orang Musyrik, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, bisa dalam satu perjanjian. Bahkan aplikasi komunikasi politiknya itu muncul dalam ketika Rasul apa ya istilahnya, apa ya, istilahnya Rasul itu berinteraksi juga dengan orang Yahudi. Ini contohnya nih, Rasul menjual itu pernah ya, nah ada Rasul dan orang yang beda agama. Kita lihat bagaimana kita bermuamalahnya. Jadi karena ada kisah-kisah itu, memang benar berarti pada zaman itu Rasul itu sudah toleran sekali dengan agama lain. Jadi jual beli dengan orang non Muslim boleh nggak kita? Ada bolehnya. Tapi emang kepepet banget sih. Karena itu emang ketika itu mungkin Yahudinya emang juragan, ini orangnya emang orang Muslim dia itu masih betul lah. Nah, jadi ada sampai Rasul wafat aja apa namanya hutangnya belum lunas sehingga Ali bin Abi Thalib yang melunasi kayak gitu.
Ini ada menarik ini karena Piagam Madinah, adanya situasi yang damai di Madinah karena ada Piagam Madinah itu. Berarti komunikasi politiknya Rasul itu bukan hanya sekedar kepentingan agama aja, tapi kepentingan agama dan dunia juga dapat sekaligus. Boleh kayak gitu kesimpulannya. Itu ya. Jadi sangat mungkin untuk mengagulkan itu apa ya? Mencapai kepentingan duniawi, gitu kan? Dan agama sekaligus. Kenapa? Pada zaman Rasul terjadi. Ya berarti mungkin nggak sekarang kita berpolitik tapi tetap beragama. Mungkin, mungkin sekali. Kenapa? Contohnya pada zaman Rasul ada. Kayak gitu. Ini yang penting untuk kita melihat nih. Ini adalah apa ya? Aplikasi dari perjanjian Madinah atau dari Piagam Madinah. Aplikasinya apa ya? Orang bermuamalah dengan yang lain. Rasul bermuamalah misalnya dengan Kristen. Tani. Iya. Nih, muamalah dengan Yahudi dan lain sebagainya. Jadi itu mah boleh gitu loh. Ini ada menyewa orang kafir untuk menunjukkan jalan pada saat hijrah dan lain sebagainya banyak sekali. Kita melihat nih, banyak sekali kita kalau mau cari itu berarti pertanda, ya kan? Pertanda Islam itu agama yang bisa menerima perbedaan. Ya kalau sekarang di framing untuk tidak bisa seperti itu berarti emang ada framingnya aja. Begitu ya punya novel ya. Dilanjutkan lagi terus kirim ke folder plagiasi juga jangan lupa. 24. Itu nggak apa-apa. Saya nanti saya downloadkan revisinya. Ada nggak yang baru ngirim sekarang? Oh ya nggak apa-apa. Jadi jalan terus. Jalan terus saja. Nggak apa-apa. Nah, ada yang kurang apa lagi? Kirim lagi. Itu jalan terus. Ini belum ada yang ngirim lagi nih. Nanti kirim lagi nggak apa. Ya karena emang cuma 4 ya alhamdulillah semua bisa terselesaikan. Masih ada yang bingung nggak di sini? Mau nulis apa? Tinggal dilanjutkan ya. Tinggal dilanjutkan, diselesaikan. Pokoknya kalau ada yang bingung atau buntu mau nulis apa, tanya di grup. Ustaz, saya mau lanjut apa lagi ya? Kayaknya udah selesai nih. Tapi saya masih kurang jumlah katanya. Tanya itu. Itu. Ya, punya Zid ini tambahin tadi ya. Kisah-kisah Nabi dan ayat-ayat tadi itu. Ya. Punyanya Zafir tambahin tadi itu. Mesti ada tetap ada kelemahan di balik. Nah, itu meskipun baik dan lain sebagainya. Ya, tetap ada risikonya. Ya, punyanya Khairunas tadi ya, ditambahkan ya tentang apa tadi itu namanya itu diskusinya. Iya, kayak gimana. Nah, nanti punya novel komunikasi politiknya di dalam Piagam Madinah itu tambah bukti-buktinya. Jadi komunikasi politiknya itu untuk tujuan dunia dan akhirat sekaligus. Itu yang paling penting. Ya. Salah satunya adalah dengan perjanjian. Perjanjian itu dilaksanakan beneran, bukan hanya janji palsu. Perjanjian damainya melalui Piagam Madinah dilaksanakan betulan. Soal itu nanti ada pengusiran Yahudi itu ternyata sebabnya adalah pengkhianatan orang Yahudi. Itu dijelaskan. Ini karena orang Yahudi itu emang dari awal kan mereka udah nggak percaya Rasul kan gitu kan. Jadi nggak percaya dalam arti ya udah Rasul Rasul lu aja lah. Jadi nggak karena nggak percaya ya dia bisa berkhianat. Gitu. Karena berkhianat dia diusir. Ini ketika ada pengusiran Yahudi gitu. Karena pengkhianatan. Jadi bukan diusir karena kita nggak toleran. Enggak, ini memang perjanjiannya emang kayak gitu. Jadi ini kalau antum nanti bingung, loh gimana saat ini kita ini bukan gitu. Jadi ini
Muslim berdampingan dengan Yahudi melalui Piagam Madinah. Itu penting ini. Ini untuk menunjukkan komunikasi politik itu bisa antar agama. Gitu. Ini ada ini nih terusir kenapa? Karena emang itu tadi buat perdamaian Rasul itu. Ada lagi nanti ketika eh, Ali bin Abi Thalib gitu ya, dicuri pedangnya oleh orang Yahudi. Ada ceritanya. Itu implementasi bahwa ada persamaan hukum. Ya, setelah perjanjian Madinah itu atau Piagam Madinah itu ada kesetaraan dalam hukum. Nah ini ada nih. Untuk Yahudi masuk Islam. Ada baju besi, ada pedang, macam-macam. Kok bisa itu nyuri itu? Apakah karena Ali bin Abi Thalibnya pas nggak ada terus curi? Enggak. Justru nyurinya pas Ali bin Abi Thalibnya itu ada di depannya. Menarik ini ceritanya untuk kita lihat. Ini nanti menarik nih. Ini nanti Anda tambahkan lagi lah ya, implementasi dari perjanjian eh, Piagam Madinah itu kayak apa ya. Itu aja yang bisa kita ceritakan pada pagi menjelang siang hari ini. Soalnya kita lanjutkan lagi ya besok-besok. Yang paling penting diingat-ingat terakhir pengumpulan kapan? 8 Februari.